kami undang Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Temi Satya Permana dari Kementerian UMKM. Kami persilahkan, Bapak. Selamat datang, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Jadi memang UMKM ini selalu dibicarakan semua orang dan selalu kalau lagi krisis bilangnya ini adalah penopang ekonomi gitu ya Pak ya. Lalu kita lihat kalau kita melihat gambar itu selalu UMKM kok bentuknya segitiga terus gitu. Kapan naik kelasnya gitu kan. Ini juga ada persoalan ketika kenaikan kelas dari UMKM. Lalu yang kedua adalah sektor informal juga paling banyak di UMKM ya. Sehingga ini menjadi isu-isu yang menarik. Kami persilakan Pak 5 menit untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Bu Afi. Bapak Ibu semua, selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Menteri, yang beliau ada kegiatan mendadak pagi ini, diminta untuk kami mendampingi, mudah-mudahan tidak mengurangi sakralan dari acara ini Bu Afi. Saya begitu melihat 100 ekonom, waduh ini berat ini. Oke mungkin hanya waktu 5 menit, saya mungkin ingin membuka pemahaman bersama dulu nih Bu Afi, bahwa memang tadi Ibu Habis sudah menyimpulkan bahwa memang kami harus menyampaikan bahwa memang 64 juta UMKM di Indonesia Bu Afi, 99,6 adalah usaha mikro. Dengan batasan modalnya itu maksimal 1 miliar dan hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar. Artinya dari mulai pedagang keliling, warung kelontong sampai dengan mungkin pengusaha hotel kelas melati itu adalah usaha mikro. Yang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang 20 saat itu. Jadi 99,6 adalah usaha mikro, sementara kecil dan menengah hanya 240 ribuan. Data ini dikonfirmasi oleh jumlah NPWP kita untuk pelaku usaha UMKM baru 2,3 juta. Artinya bahwa memang kami memisahkan mikro ini ada yang subsisten dan ada yang memang siap untuk kita antaskan untuk naik kelas. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu pedagang cilok, pedagang somai, ya itulah usaha mikro kita. Sampai yang punya warung, punya toko yang lumayan bagus itu usaha mikro. Artinya tugas kita adalah memigrasi yang kalau dilihat di layar adalah ini komposisinya. Kami dalam 3 tahun ini mengumpulkan data UMKM Bu Afi, baru terkumpul kurang lebih 14 juta. Tapi komposisinya tidak jauh berbeda dengan data BPS yang 64 juta ini. Artinya secara komposisi memang kita temukan faktanya bahwa memang 99,6 adalah usaha mikro. Pertanyaannya sekarang mau diapain nih Bu yang mikro ini? Saya yakin dan khawatir sejujurnya. Saya baca beberapa akhir-akhir ini banyak industri tutup, yang saya khawatir jumlah mikro semakin banyak Bu. Tidak ada pilihan, sektor formal tidak bisa menyerap, untuk bertahan hidup mereka menjadi usaha mikro. Jadi ini PR kami dan alhamdulillah ada 27 KL yang menangani UMKM. Saya harus bilang begitu karena ini berarti kami dibantu banyak, tapi dampaknya ini kami berusaha mengumpulkan jumlah data UMKM ini menjadi dalam satu sistem informasi data tunggal kita yang masih saat ini masih belum full 100%. Nah pertanyaan saya berikutnya adalah ini harus diapain gitu loh. Nah Pak Menteri punya program namanya Sapa UMKM Bu Afi. Beliau ingin ada satu platform besar di mana semua KL akan onboarding di sana dan menjadi satu-satunya sumber informasi bagi teman-teman UMKM. Tapi ini mungkin hanya salah satu yang bisa kita tawarkan, tapi yang mungkin yang paling penting adalah sekarang saya ingin bahas isu masalah pembiayaan Bu. Di kami ini sekarang 19,6 rasio kredit UMKM tahun 2023 Pak. Kami ditargetkan tahun ini 30% sepertinya akan sulit tercapai rasio kredit. Karena faktanya saat ini yang disubsidi oleh pemerintah baru adalah kredit skala mikro sampai dengan 500 juta. Kami mengusulkan 2 skema untuk tahun depan, yaitu adalah kredit agregator dan kredit pengadaan barang jasa pemerintah. Karena pada faktanya fungsi agregator sekarang akan kita dorong untuk bisa mengembangkan UMKM Bu. Mereka tidak bisa maju sendiri, harus diagregasi dalam satu mungkin holding atau klasterisasi sehingga posisi tawar mereka ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah maupun masuk ke rantai pasok industri ini menjadi lebih luas lagi. Faktanya juga kalau kita lihat dari data sekarang, saya ambil contoh di marketplace saja Bu, 90% produk yang dijual adalah produk impor. Kalau kita head to head produk-produk UKM dengan produk impor, saya rasa ini sangat tidak fair. Harganya murah,
kuantitas jumlahnya sangat besar dan kita dihadapkan di dalam pasar yang begitu bebas. Untuk itu sekarang kita coba untuk membangun kesadaran sebetulnya awareness bahwa memang kita minta pencantuman negara asal dari masing-masing produk ini dalam marketplace itu, sehingga masyarakat akan tahu ini sebenarnya produk bukan produk UMKM. Kesadaran kita sebetulnya adalah pada saat kita melihat produk ini tidak mampu bersaing, kita harus memberikan insentif sebetulnya, Bu. Nah, untuk itu salah satu yang kita coba dorong adalah dengan penguatan di sektor pembiayaan, termasuk juga di sektor nanti kemitraan dengan rantai pasok BUMN maupun usaha besar. Kayaknya waktu dikit-dikit lagi, Bu ya. Begitu, Bu. Mungkin kita nanti dipantik di diskusi aja, Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Temi. Jadi kalau melihat dari apa yang disampaikan, memang persoalan UMKM ini selalu dibicarakan, tapi memang penyelesaiannya selalu bertahap gitu ya. Dan kalau kita melihat memang pembiayaan sekarang sudah banyak fasilitas, dihapuskan utangnya, kemudian juga diberikan subsidi dari KUR gitu ya. Tapi sejauh mana produktivitas memang bisa dilakukan dan UKM ini perlu yang namanya supply chain atau global value chain yang ternyata kita masih rendah sekali. Nah, oleh karena itu saya persilakan yang pertama ekonom yaitu Mas Fitra Faisal, dosen FEB UI, kami persilakan, dan juga Direktur Eksekutif Next Policy. Baik, ya. Terima kasih Bu Afiliani. Kita melihat bahwa data-data terkini ya kalau kita melihat UMKM itu refleksinya juga kebanyakan ke lapangan kerja informal. Nah memang di satu sisi kita melihat UMKM itu adalah semacam penyelamat, mesayahnya dari perekonomian Indonesia. Tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa UMKM ini ya hanya menjadi mesayah di masa-masa sulit. Ketika di masa-masa subur, mesayah ini seperti tertinggal. Nah kita melihat sekarang bagaimana angka tertinggal dan ditinggalkan bahkan secara sengaja. Kita melihat juga betapa postur pengangguran kita sekarang juga relatif rendah, tetapi tidak terrefleksi di Consumer Confidence Index kita yang kemarin justru anjlok 121 jauh sekali di bawah rata-rata tahunan 124. Begitu juga dengan kalau kita melihat inflasi, tren inflasi selama 7 bulan terakhir, memang 2 bulan terakhir mantumannya sudah positif 0,08 dan 0,3%. Tetapi ini deflasi sudah tidak mendahului tren inflasi mantuman. Artinya kalau kita lihat lagi dan kita coba scrutinize, kita ambil tren emas, diambil dari situ, itu semuanya inflasinya rendah sekali. Artinya apa? Ya, demand kita lagi rendah. Nah pertanyaan saya adalah, kalau memang kita sudah tahu bahwa demand kita rendah, kinerja industri kita juga jatuh terpuruk sudah 5 bulan di bawah 50. Kinerja UMKM ini menjadi sangat dinantikan. Nah apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM dalam hal ini? Jangan sampai kemudian UMKM menjadi kementerian formalitas saja. Menjadi kementerian yang seharusnya menjadi sokoguru dan menjadi penopang ekonomi kita. Ya bukan cuma sebagai ya nice to have ministry. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faisal. Berikutnya Pak, nanti ada satu lagi dan Bapak nanti baru bisa menanggapi ya. Yang kedua adalah Ibu Nina Sapti, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Silakan Bu Nina. Ya, terima kasih Bu Afi. Saya sangat berterima kasih pada masukannya dulu nih Pak. Luar biasa bahwa ini adalah sokoguru yang usaha mikronya adalah 64 juta begitu ya. Dan ini dikaitkan dengan dengan data dari Naker tadi yang kita bisa lihat 58% itu sektor informal Pak. Jadi sebetulnya ketika Naker lebih fokus ke produktivitas dan kemudian juga membicarakan upah ya, PR besarnya itu adalah katakanlah di sektor-sektor formal, saya melihat usaha mikro ini adalah penopang untuk informalnya Pak. Dan di sini saya tidak melihat concern atau target yang ke arah bagaimana mengurangi, katakanlah membuat informal tadi naik kelas menjadi formal. Nah ini yang terlihat kan baru alokasi dana ya Pak ya. Apa kira-kira gambaran besar nanti ke depan setelah katakanlah hutang itu diringankan, lapangan kerja itu bisa tercipta enggak Pak? Menaik kelas dari yang berusaha sendiri, karena kalau mikro itu biasanya termasuk kategori pekerja yang berusaha sendiri, sektor informal di tenaga kerja itu yang biasanya pas-pasan sekali begitu ya. Jadi kita lihat ada 3 level kan, berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap dan berusaha dibantu pekerja tetap. Nah yang berusaha pekerja tetap ini kira-kira sektor formal itu satu. Yang kedua
apakah sudah ada target kinerja yang memasukkan lapangan kerja di dalam UMKM? Karena kalau saya lihat tadi kan lebih kepada pencapaian alokasi dananya terserap, harusnya meningkat realisasi KUR begitu ya. Tapi di sisi lain kinerja yang menciptakan lapangan kerjanya apakah sudah ada dan akan dibangun seperti apa program di dalamnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nina. Silakan Pak, ada 2 penanggap dan silakan untuk. Terima kasih Bu Afi dan juga para Bapak Ibu yang bertanya. Jadi mungkin memang ini mikro ini memang sangat menarik dibicarakan. Angkanya besar tapi mungkin kalau saya duduk sini bukan sebagai perwakilan pemerintah mungkin saya akan bicara lain. Saya akan bicara apa adanya. Tapi karena saya mewakili kementerian saya harus bicara secara diplomatis dan politis. Ya. Bapak Ibu mungkin tahu kalau memang UMKM selalu jadi dagangan politik setiap pilkada maupun dalam level pemilihan kepala daerah ataupun selalu jadi pilihan. Dan faktanya adalah sekarang memang saya setuju Bu, usaha mikro ini memang sangat besar dan memang banyak kan pekerjaan informal. Kalau kami bilang mereka adalah owner operator, mereka pemilik sekaligus yang melaksanakan usahanya. Kalau di perusahaan besar ada CEO, kalau mereka adalah COE, Chief of Everything. Produksi, pemasaran, pembukuan semua dilakukan oleh sendiri. Artinya begini, pendekatannya adalah yang tadi saya sampaikan bahwa memang data NPWP ini menjadi data kontrol kami gitu loh. Hanya 2,3 yang sudah aware terhadap pajak. NIB baru sekitar 5 juta. Kami terus mendorong mereka menjadi formal, akan tapi untuk yang memang subsisten, yang hanya punya cadangan cash hanya untuk 3 hari ke depan Bu. Mungkin saya boleh cerita sedikit Bu ya. Berapa bulan lalu kami didatangi oleh para pelaku pengusaha UMKM, karena Pak Menteri melarang kami menyebut pelaku usaha, sekarang adalah pengusaha UMKM, yang mengalami kendala pencairan di krisnya. 2 minggu itu tertahan, ada yang sudah bangkrut, ada yang sudah kolaps. Padahal itu adalah masalah teknis yang terkendala dari judi online. Sekarang isunya adalah mungkin kalau tadi bicara deflasi, bicara ini, kalau saya melihat sekarang yang paling menurunkan daya beli adalah judi online. Kalau boleh saya share di sini, dana yang flight ke judi online 960 triliun per tahun Bapak Ibu. Artinya spending masyarakat bawah, yang mungkin notabene adalah pelaku UMKM, lebih kepada sekarang spending, ada baru lagi pengeluaran baru selain beli pulsa, top up untuk judi online. Ini masalah kita bersama. Bulan Agustus saya pernah buat statement bahwa akan ada fenomena margin hunter. Begitu industri kolaps, mau tidak mau mikro akan menambah. Tidak ada pilihan, tidak ada lapangan kerja formal, mikro pasti akan menjadi pilihan utama. Dikonfirmasi oleh Pak Agus Gumiwang bulan lalu, hal yang sama diucapkan. Kalau fenomena impor yang sekarang ini tidak bisa kita regulate dengan baik, mau tidak mau, pengusaha saat ini tidak mau lagi berusaha di bidang manufaktur. Saya lebih suka menjadi importir. Sudah bisa saya hitung berapa modal, berapa saya jual. Rezim sekarang di masyarakat kita bukan lagi ini bangga buat Indonesia, tapi mana yang murah, mana yang bagus itu yang saya beli. Artinya ini challenge untuk kami, bagaimana meningkatkan kualitas sebetulnya. Kalau supply-nya ada, demand-nya kita harus coba untuk penuhi. Kami juga harus fair juga, nggak mau memaksa masyarakat membeli produk lokal kalau produk lokalnya tidak bagus. Dan yang mungkin yang saya bisa tawarkan adalah konsep agregator Bu. Jadi begini, kami punya contoh case di Ciwidey. Para petani ini berhasil menembus ke pasar supermarket dengan agregasi dari koperasi saat itu. Koperasi yang melakukan pembinaan terhadap kualitas produknya dan juga produk apa saja yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi dimulai penanaman, pasca panen sampai dengan penjualan, sampai pre-financing dilakukan oleh koperasi. Jadi konsep holding UMKM nanti kita coba dorong untuk bisa membantu mikro ini untuk lebih berkembang. Karena pendekatan satu persatu sangat tidak mungkin, begitu masif, begitu banyak dan mayoritas adalah subsisten yang memang menjadi PR kita sebetulnya. Begitu Bu. Ya. Baik, jadi terjawab sebagian ya, tapi nanti kita akan juga memberikan rekomendasi juga kepada Kementerian UMKM Pak, nanti terkait dengan diskusi hari ini. Baik Pak Temi, terima kasih sudah memberikan paparan dan juga tanggapan. Semoga kita semua bisa terus meningkatkan UMKM kita ke depan, agar sektor informal akan jauh lebih tinggi pendapatannya, nggak soal jadi informalnya, tapi yang penting pendapatannya tinggi, itu yang paling penting. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik.